Jadi, di sini aku bakal nyeritain tentang silsilah keluarga aku dan apa aja keberagaman yang ada di dalamnya. Kakek buyut dari garis ibuku bernama Abdul Qadir Ali, berasal dari Kalimantan yang bersuku campuran Banjar dan Bugis. Beliau bekerja sebagai pedagang perhiasan. Kemudian menikah dengan nenek buyutku yang juga berasal dari Kalimantan dengan darah campuran Banjar dan Cina. Melahirkan anak yang salah satunya adalah nenekku bernama Siti Rohana. Beliau bekerja sebagai pedagang di pasar yang bersuku Banjar. Menikah dengan kakekku Bunyani, seorang guru yang berasal dari Jawa dan bersuku asli Jawa. Kemudian memiliki 5 orang anak bersuku campuran Banjar dan Jawa. Anak pertamanya bekerja sebagai pegawai dinas. Anak keduanya yaitu ibuku sendiri, Rosita Rohmaniati, bekerja sebagai guru. Dan ketiga anak terakhirnya masing-masing bekerja di bidang perpajakan. Kemudian, beralih ke keluarga ayahku, kakek dari garis ayahku bernama Sunarto, merupakan seorang pegawai Kemenak yang berasal dari Jawa. Menikah dengan nenekku bernama Wakini yang juga berasal dari Jawa dan juga bersuku Jawa. Kemudian melahirkan 5 orang anak dengan darah asli Jawa. Anak pertamanya bekerja sebagai guru, anak keduanya bekerja di bidang politik, anak ketiga bekerja sebagai sales. Anak keempatnya yaitu ayahku sendiri bekerja sebagai guru, begitu juga dengan anak terakhirnya. Kemudian, ayah dan ibuku menikah dan memiliki 2 anak, yaitu kakakku, Rozan Ahmad, dan aku sendiri, Rofisa Faura. Kakakku bekerja di bidang industri yang ada di wilayah Salatiga, tempat di mana keluarga kecilku dan aku tinggal. Dan aku sendiri masih sebagai mahasiswa. Jadi bisa dilihat kalau sukuku itu sebenarnya Jawa ya, tapi masih ada campuran dari suku atau ras lain kayak misal Bugis, Cina, dan juga Banjar. Nah, tadi kan udah ngomongin soal suku, sekarang soal agama nih. Sejauh yang aku tahu, agama dari keluargaku itu semuanya Islam, mulai dari aku sampai kakek-kakek buyutku itu belum ada campuran dari agama lain. Terus untuk bahasanya, kami biasanya komunikasi pakai bahasa Jawa karena emang kebanyakan dari kami itu berasal dari Jawa kan. Tapi nggak cuma Jawa, kita juga ada campuran dari bahasa Indonesia. Nah, untuk keluargaku yang ada di Kalimantan, mereka komunikasi dengan orang dari wilayah yang sama dengan mereka itu menggunakan bahasa Kalimantan, khususnya bahasa Banjar. Kalau dilihat dari sisilah keluarga aku kan kita ini beragam ya, kita berasal dari wilayah yang berbeda-beda, kita berasal dari suku dan ras yang berbeda-beda juga, tapi kita bisa menyatukan itu dengan toleransi gitu. Misalnya kita menikah dengan 2 adat nih, ada adat Jawa dan adat dari Kalimantan. Terus juga kalau kita merayakan sesuatu kita juga pakai 2 adat, kita pakai 2 makanan dari wilayah yang berbeda-beda. Misalkan kalau dari Jawa itu kita pakai makanan dari Jawa, kalau dari Kalimantan kita pakai soto Banjar gitu. Nah, menurutku sebenarnya kuncinya itu ada di komunikasi, di mana komunikasi itu bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis.